Halo teman-teman, jumpa lagi di Eva Agus Channel ya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal elemen-elemen pada halaman antarmuka Microsoft Excel. Pada tutorial kali ini kita akan membahas dua hal ya teman-teman. Pertama tentang tombol-tombol keyboard yang digunakan untuk bergerak di halaman kerja kita. Kemudian yang kedua tentang pengenalan ribbon-ribbon yang ada di Microsoft Excel ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, apabila kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama kita akan coba untuk mengenal tombol-tombol keyboard yang digunakan untuk bergerak di halaman kerja Excel kita. Kita mulai dengan tombol arah panah. Tombol arah panah di keyboard yang terdiri dari tombol ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri bisa kita gunakan untuk memindahkan aktif sel yang kita inginkan. Misalkan, saya aktifkan sel B2. Kemudian saya tekan tombol panah ke kanan, maka aktif sel akan pindah satu sel ke kanan. Kemudian saya tekan tombol panah ke kiri, maka aktif sel akan pindah satu sel ke kiri. Kemudian saya tekan tombol panah ke atas, maka aktif sel akan pindah satu sel ke atas. Dan terakhir, saya tekan tombol panah ke bawah, maka aktif sel akan pindah satu sel ke bawah. Selanjutnya, kita juga bisa memindahkan aktif sel langsung ke sel A1 dengan cara menekan tombol Ctrl dan Home. Sekarang aktif sel ada di B2 ya. Saya akan tekan Ctrl Home. Maka aktif sel pindah ke A1 ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa memindahkan dengan cepat aktif sel kita satu layar ke bawah dengan menekan tombol Page Down. Sekarang kita coba ya. Nah, aktif sel kita sudah berpindah satu layar ke bawah, dari A1 ke A23. Untuk mengembalikan aktif sel ke atas, kita bisa menekan tombol Page Up. Sekarang saya akan tekan tombol Page Up. Nah, aktif sel kita sudah kembali ke A1. Lalu, apabila kita ingin memindahkan aktif sel kita satu layar ke kanan, kita bisa menekan tombol Alt plus Page Down. Sekarang saya akan coba tekan tombol Alt plus Page Down ya. Aktif sel kita dengan cepat berpindah ke T1 teman-teman. Apabila kita ingin mengembalikan ke A1, kita tinggal menekan tombol Alt dan Page Up. Saya akan menekan tombol Alt dan Page Up. Aktif sel kita sudah kembali ke A1 ya teman-teman. Yang terakhir, kita bisa dengan cepat kembali ke aktif sel kita dengan cara menekan tombol Ctrl Backspace. Begini maksudnya, misalkan aktif sel kita berada di B3. Kemudian saya akan scroll ke bawah tampilan layarnya dengan menggunakan vertical scroll bar. Dan horizontal scroll bar. Sehingga aktif sel B3 tadi tidak terlihat ya teman-teman. Nah, untuk kembali ke sel B3, kita cukup menekan Ctrl dan Backspace. Sekarang kita akan menekan Ctrl dan Backspace. Secara otomatis, halaman kerja kita menampilkan aktif sel B3 ya teman-teman. Yang kedua, kita akan belajar mengenal ribbon-ribbon yang ada di Microsoft Excel ya teman-teman. Kita mulai dengan ribbon Home. Di ribbon Home, kita bisa melihat perintah-perintah Microsoft Excel yang berhubungan dengan perintah clipboard, yaitu ada cut, ada copy, dan format painter. Kemudian ada juga perintah formatting, ada perintah styles, dan ada juga perintah menyisipkan, menggabungkan, dan menghapuskan baris dan kolom. Selain itu, kita juga bisa melihat adanya perintah editing di sini ya teman-teman. Contoh perintah editing ada menu sort dan filter. Sort digunakan untuk pengurutan ya teman-teman. Selanjutnya ada tab ribbon insert ya teman-teman. Kita dapat memilih tab ribbon ini apabila kita ingin menyisipkan pivot table, diagram, kemudian ada gambar, kemudian ada teks, kemudian ada simbol, dan masih banyak yang lain. Jika kalian ingin tahu fungsi tombol perintah dalam ribbon ini, kalian cukup meletakkan kursor di perintah yang kalian inginkan.
sampai tombol perintah itu ter-highlight atau menyala. Misalkan saya letakkan kursornya di perintah illustration, kemudian picture. Di situ akan muncul keterangan bahwa tombol perintah ini digunakan untuk menyisipkan gambar, teman-teman. Kita lanjutkan ya ke tab ribbon page layout. Tab ribbon ini berisi perintah untuk mengatur halaman kerja Excel kita, seperti ada batas kanan dan kiri, jenis kertas yang digunakan, termasuk juga pengaturan pencetakan halaman. Lalu ada tab ribbon formula ya teman-teman. Kita bisa memilih tab ribbon ini apabila kita ingin menyisipkan formula, fungsi, atau rumus Excel pada halaman kerja kita. Di bagian ini kita juga bisa mengatur range-range yang sudah kita buat sebelumnya melalui name box. Di sini ya name box. Kemudian ada tab ribbon data. Di ribbon ini berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan data ya teman-teman. Kalian juga bisa menemukan perintah data validation pada bagian ini juga, yaitu pada bagian data tools. Lalu ada tab ribbon review ya teman-teman. Dalam ribbon ini terdapat perintah-perintah terkait dengan review worksheet kita. Misalnya cek spelling, kemudian menerjemahkan kata, kemudian menambahkan komen, dan proteksi sheet. Di sini untuk proteksi sheet ya. Selanjutnya ada tab ribbon view ya teman-teman. Dalam ribbon ini terdapat perintah-perintah terkait dengan pengaturan tampilan halaman kerja Excel kita. Kita bisa menemukan free space di bagian ini ya teman-teman. Tentang apa itu free space akan kita pelajari nanti ya teman-teman. Selanjutnya ada tab ribbon developer. Secara default, tab ribbon ini tidak akan muncul ya teman-teman. Untuk memunculkan tab ribbon developer, kita bisa pergi bagian file, lalu kita pilih option, lalu kita pilih customize ribbon. Kemudian di sisi sebelah kanan ini kita cek bagian developer, kemudian klik OK. Muncul ya teman-teman ya. Dalam ribbon developer ini kita bisa menemukan perintah-perintah untuk melakukan pemrograman di Microsoft Excel ya teman-teman, atau lebih dikenal dengan VBA atau Visual Basic for Application untuk Excel. Kemudian di sini kita juga melihat ada tab ribbon help. Ini akan kita lewati teman-teman ya, karena isinya tidak perlu terlalu saya jelaskan. Kemudian terakhir di sini kita bisa melihat tab ribbon Acrobat. Tab ribbon ini muncul karena saya menggunakan Acrobat Reader, sehingga tab ribbon Acrobat ini muncul di sini ya teman-teman, sebagai tab ribbon dari add-in. Apabila tidak muncul, untuk memunculkannya kita bisa pergi bagian insert, kemudian pada bagian add-ins, kita pilih manage other add-ins teman-teman. Selanjutnya di bagian manage, kalian ubah menjadi com add-ins, kemudian kalian klik go. Kemudian kalian berikan checklist untuk Acrobat PDF Maker Office com add-in. Lalu kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul tab ribbonnya seperti ini ya teman-teman. Tab ribbon dari home sampai dengan Acrobat ini merupakan tab ribbon standar ya teman-teman. Selain tab ribbon tersebut, nanti kita akan bertemu juga dengan contextual tabs. Tabs ini akan muncul ketika kita memilih objek tertentu, seperti chart, diagram, shape, smart art diagram, dan sejenisnya. Saya akan berikan contohnya agar lebih mudah dipahami ya teman-teman. Caranya saya akan pilih insert, kemudian pada bagian illustration saya pilih shapes. Saya akan memilih rectangle dan membuat kotak pada halaman kerja ini. Ketika kita selesai membuat kotak, di sebelah tab ribbon Acrobat muncul tab shape format ya teman-teman. Inilah yang kita sebut dengan contextual tab. Tab ini berisi perintah-perintah untuk mengatur shape kotak yang tadi kita sudah buat. Mulai dari shape styles, kemudian board art style, sampai dengan ukuran atau size kotak yang kita buat tadi. Dan apabila kita meletakkan kursor di luar objek kotak, maka tab shape format tersebut akan hilang ya teman-teman. Oke, gimana? Sudah paham kan teman-teman? Demikian ya teman-teman tutorial dasar Microsoft Excel bagian 2. Untuk bagian 3 nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Kemudian apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Kemudian jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.